Ayo bang. Ya, kebetulan saya pada waktu itu lagi duduk di sini, di bangku ini. Nah, pada waktu itu ada yang ngetuk pintu gitu. Pas saya lihat, oh ada ular tiba-tiba menjadi wanita cantik nawarin uang ya sebanyak 6 karung gitu. Ya pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bertemu dengan Abah Aja yang tinggal sendirian di Kampung Mati Cimeka yang ada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Yang unik adalah setelah Kampung Cimeka ini menjadi kampung mati dan menjadi terbengkalai sudah bertahun-tahun, ternyata banyak orang yang datang ke sana untuk mendapatkan kekayaan karena disinyalir di sana ada sebuah lokasi yang dianggap sebagai sarang siluman ular, dan bahkan ada yang menganggap orang yang datang ke sana mendapatkan uang sampai 6 karung. Waduh, kalau misalnya diuangkan bisa bermiliar-miliar ya. Dan Abah Aja yang tinggal di sana malah menjadi kuncen karena mengetahui seluk-beluk lokasi pesugihan tersebut. Nah, kita akan datang ke sana, kita akan bertanya kebenarannya, apa ritualnya, bagaimana lokasinya, sehingga lokasi tersebut menjadi penarik buat orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Nah, kalau penasaran, teman-teman tonton saja videonya saya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Dan video ini juga didukung oleh Mr. Nazar Shop ya, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan ternyata ramuan tradisional yang saya dapatkan adalah ini. Nah, ini produknya ya, ini ramuan herbal. Ini ada beberapa bahan dari daun jarak, dari pasak bumi, dan lain sebagainya, sehingga diracik ya bersama dengan ahli racik jamu menjadi minyak oles ajaib. Ini khasiatnya untuk nambah ukuran supaya nambah besar dan juga panjang tentunya, menambah stamina pria dewasa. Kemudian ukurannya juga permainan berkudanya bersama pasangan semakin lama dan juga keras. Bisa juga untuk menyuburkan si peluru laki-laki supaya bisa digunakan untuk program hamil, ditambah juga mengobati si utun yang sudah loyo. Yang udah loyo dioles pakai ini jadi perkoso. Ini tanpa zat kimia, herbal, tidak ada efek samping ya teman-teman. Selain itu juga kalau misalnya teman-teman ingin yang diminum menjaga kesehatan tubuh dan menambah lama berkuda. Nah, ini nih rahasianya. Istrinya yang punya ramuan ini juga bilang katanya si emasnya itu kalau misalkan main, saya suka komplain lama banget gitu ya. Wah, beda dengan orang pada umumnya. Ini juga nanti teman-teman dapat madu odengnya gitu yang asli. Terus saya juga bawa madu bawang tunggal. Wah, sunnah Nabi nih, ditambah juga dengan bawang tunggal yang tentunya khasiatnya banyak banget. Nah, ini manfaatnya menambah gairah, stamina bagi laki-laki, membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan paru-paru seperti asma, sesak napas, mengobati diabetes, mengurangi sakit persendian, menurunkan kolesterol,
mencegah penyakit stroke dan serangan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, dan sebagai antioksidan, serta manfaat-manfaat yang lainnya. Teman-teman bisa mendapatkan 3 produk ini di Mr. Nazar Shop ya, ada di Shopee, Tokopedia, dan Lazada, itu nama tokonya itu. Dan juga dapat melalui nomor WA ya, nomor WA-nya 081939497991. Silahkan skip. Nah, di sini ada tutorial cara memesannya. Oke, kalau begitu tonton videonya sampai selesai, sampai tuntas supaya gagal paham, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya, dan semoga menghibur. Kalau begitu saya akan langsung ke rumah Abah Aja bersama dengan kreator Sakti. Let's go. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya mewakili Kang Najar ya, yang mungkin hari ini beliau berhalangan hadir. Jadi di tema video kali ini saya bersama rekan-rekan berkunjung ke salah seorang orang sakti yang tinggalnya itu benar-benar di tengah hutan ya. Di tengah hutan, beliau tidak mempunyai tetangga. Konon katanya beliau itu selain orang spiritual, orang sakti, sampai sekarang dia suka didatangi oleh sosok siluman ular cantik. Wow, luar biasa ya. Jadi rumah beliau ini di tengah hutan. Hanya kalau untuk aksesnya ke sini hanya dilewati jalan desa yang kecil, yang gerintul ya. Jadi jalannya benar-benar emang di pesisian atau di pelosok. Dan itu rekan saya udah menunggu di depan. Kalau untuk rumahnya ini seperti ini ya, hanya ukuran kurang lebih 5 km kali 3 meter kalau nggak salah, kalau saya perkirakan. Nah, teman-teman lihat sekelilingnya, ini nggak ada lagi rumah. Tuh, ini hutan semua ya. Tuh, hanya satu-satunya rumah yang ada di hutan ini. Pantesan saja makhluk-makhluk astral suka berkunjung ke sini. Dan ini rekan saya dari channel Arif Budiman Raya. Terima kasih Kang. Terima kasih. Lanjut. Dan di sini mungkin mudah-mudahan teman-teman dari Kang Najar ini bisa bisa menangkap apa yang nanti Abah ceritakan di video ini. Jadi teman-teman simak terus video ini sampai dengan tuntas. Wow. Nah, kalau malam berarti ini pintunya ditutup, Pak? Ditutup. Ditutup. Iya. Ya mungkin nanti kita lanjut bersama teman-teman ya, Pak ya. Iya, Karena iya. teman-teman juga lagi perjalanan juga ke sini. Penerangan anak pakai ini kayak Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa ya dengan Abah Aja, yang dimana Abah Aja ini merupakan salah satu orang sakti yang sangat begitu pemberani sekali. Jadi orang-orang pada umumnya itu tinggalnya itu di perkampungan yang sangat begitu ramai dengan masyarakat. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk silaturahmi ke rumahnya Abah Aja. Bahkan ini bisa disebut dengan gubuk ya, Bah? iya. Dengan gubuk. Jadi Abah Aja ini memilih tinggal di tengah hutan selama berpuluh-puluh tahun. Entah apa yang ada di benak pikiran Abah Aja ini sehingga kok lebih memilih tinggal di tengah hutan seperti ini. Padahal kan yang saya lihat itu di perkampungan sebelah sana banyak sekali tanah-tanah yang masih kosong. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya kepengen menanyakan kabar Abah terlebih dahulu. Abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini Abah. Bahwasanya saya datang ke sini itu saya tertarik dengan yang mungkin bisa disebut juga dengan keunikan Abah gitu. Kenapa kok bertahun-tahun, mungkin bisa disebut dengan puluhan tahun tinggal di tengah hutan? Itu faktor yang membuat Abah tinggal di tengah hutan itu kenapa? Dan saya dengar juga dari masyarakat setempat bahwasanya dulu katanya Abah pernah diajak nikah oleh siluman ular dan bahkan mau dikasih uang mungkin kurang lebihnya 3 karung. Apakah itu betul, Bah? Oh iya betul. Mungkin sebelum kita melanjutkan
pertanyaan yang Abah diajak nikah oleh siluman ular tersebut. Ya. Nah, saya kepengen menanyakan tentang kenapa kok Abah memilih tinggal di tengah hutan sampai berpuluh-puluh tahun. Itu alasannya kenapa? Awal mulanya dan Ya, mungkin ada alasan alhamdulillah. tertentu dong. Dengan saya sampai sekarang ini dari awal gitu untuk memilih tempat yang lebih bebas, lebih nyaman gitu. Karena saya untuk pertemuan kadang-kadang tamu dari mana-mana, di rumah kadang-kadang lagi sibuk, ada tamu yang ke anak saya, ada juga yang keperluan ibu-ibu. Jadi pada akhirnya saya lebih nyaman ngobrol di sini gitu. Alangkah baiknya tamu-tamu saya ditarik sama saya ke sini. Itu yang sudah kena juga, yang belum dikenal juga. Ya alhamdulillah pada ngunjukin masyarakat saya yang di kampung gitu, diunjukin ke tempat saung ini karena saya lebih betah di saung daripada di rumah gitu. Memang sih permasalahan di kampung saya belum pernah punya permasalahan yang lain-lain gitu yang tidak diharapkan oleh masyarakat setempat. Tapi hanya saya memilih tempat yang lebih nyaman untuk saya berdialog dengan orang-orang yang berjauhan datang kemari gitu. Jadi bisa ngopi bareng, bisa juga menghangatkan badan dengan hawu ya seperti ini gitu. Ya alhamdulillah ada singkong mau bakar ya tinggal bakar. Nggak ada misalkan singkong di sini, saya sebentar ngambil dulu. Ya jadi saya bisa untuk leluasa berdialog seperti yang menjuruskan dengan tujuan-tujuan beliau yang ditanyakan gitu. Jadi bukan rahasia, ini jadi bisa menunjukkan gitu. Kadang-kadang kan kalau saya diam di kampung, ada orang lewat, orang yang ngurusin ini, kalau di sini mah alhamdulillah itu sekehendak saya gitu. Misalkan yang diminta tidak dengan kemampuan saya, ya cuma tinggal terserah apa dilanjut apa digagalkan gitu. Nah misalkan seperti itu. Kadang-kadang sampai sekarang banyak teman yang dari Cikijing, yang dari Purwokerto juga ya alhamdulillah pada datang ke tempat Gubuk Derita ini gitulah untuk yang dihuni oleh saya. Kadang-kadang 3 hari 4 hari nggak pulang, biarpun siangnya pulang, malamnya bisa nginep lagi di tempat sini gitu. Ini udah berapa puluh tahun Abah tinggal di sini berarti, Bang? Ya mungkin lebih dari 10 tahun gitu Mas. Jadi Lebih dari 10 tahun. iya, jadi alhamdulillah saya betah begini aja di sini, juga anget gitu, tidur sama merem gitu. Biarpun di kampung, Kalau tidur di sebelah mana, Pak, berarti? kalau tidur ini saya ada tempat tidur di sini, ada gelar kasur biarpun butut gitu. Oh, kasur ada. Ada ya. Penerangannya pakai apa? Pakai sempor. Kalau penerangannya ini pakai cempor seperti ini nih, lampu tempel kalau dulu mah gitu. Masih alami berarti ya? Masih alami alhamdulillah, ya, belum terjangkau dengan setrum gitulah. Nah, jadi yang membuat unik juga, Abah tidurnya bisa disebut juga dengan tidurnya dengan kambing, ditemani kambing ya, Bang? Iya betul. Karena itu di belakangnya terlihat kambing. Ada itik juga gitu. Ya jadi buat kesepian hanya itulah dengan binatang-binatang gitu. Kalau siang kan saya ngambil rumput buat pakan kambing. Kalau udah pulang dari itu ada pakan kambing, saya rebus singkong buat pakan ayam gitu. Kalau mentahnya kan nggak begitu seneng, dia nggak dimakan gitu. Nah, Bah, itu kalau untuk makan gimana, Bah? Berarti, Bah, masak sendiri atau ada yang nganterin? Kalau untuk makan ya alhamdulillah dianterin dari rumah. Kalau satu harian nggak sempet nganterin saya, ya saya bikin lewat di sini. Itu cuman sayangnya kebuang-buangnya. Misalkan saya udah bikin lewat, udah makan, tinggal udah mateng, tinggal makan. Datang lagi yang nganterin nasi atau apa gitu dari rumah. Jadi nggak dimakan gitu ya? Pada akhirnya
salah satu ya nggak dimakan gitu. Nah, ini Bah, ini kan kata Abah tadi tinggal di sini tuh udah 10 tahun. Ya, Dan walaupun misalkan tinggal di hutan, banyak orang yang berburu ke sini bertamu sama Abah. ya. Kalau boleh tahu, Mbak, itu orang yang ke sini itu pengen apa, atau misalkan pengen kekayaan kah, atau pengen hajat kah, atau gimana, Mbak? Ya mungkin bermacam-macam lah. Ada yang sebagai teman, ya kebanyakan ada yang bertanya-tanya seperti untuk cari hadiah dunia, katanya kemana gitu. Suka dia bilang katanya di Abah aja, katanya gitu bisa menunjukkan apakah ke salah satu tempat atau dengan cara gimana gitu, tolong minta bolong-bolongan gitu istilahnya kalau di kampung sini gitu, atau minta petunjuk pakai jalan apa atau harusnya gimana gitu. Ya suka saya ngobrol-ngobrol, saya suka diarahkan ke salah satu tempat gitu kadang-kadang. Ya misalkan ada jodohnya ya di situ mungkin bisa mendapatkan kalau memang itu yang diharapkan. Itu juga kalau ada dengan milik rezekinya jadi dari Allah gitu. Kalau enggak ada ya dari Allah ya nggak bakalan dapet, biarpun kemana saja gitu, jangankan datang ke sini gitu, yang tidak ketinggalan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diambil. Tapi emang kalau rezekinya jangankan melalui ke salah satu tempat, misalkan di rumah juga pada datang, pada ngantar, pada ngirimkan, saya bilang gitu. Tapi ya tetap aja salah satu orang itu yang lain daripada yang lain, yang tidak punya arti dan tujuan yang tepat. Itu saya suka nganter-nganter, kadang-kadang harus nyepi di sini ya boleh gitu, cuman ya persyaratan-persyaratannya boleh bawa sendiri gitu. Kalau menyerahkan sama saya ya saya beliin itu kalau ada barang-barangnya gitu, dikarenakan yang suka disamper kadang-kadang itu yang berat-beratnya sih seperti yang terlarang di pemerintahan gitu, takutnya dipakai apa, malah zaman sekarang mah udah hampir hilang gitu, susah mencari, buat madat aja susah gitu, enggak kayak dulu. Apakah takut disalahgunakan dengan apa atau apa maksudnya gitu. Mungkin saya mendapat sakwa sangka seperti itulah, padahal saya mah enggak dipakai buat mabok-mabokan, enggak bakalan dipakai ya buat enggak yang karu-karuan gitulah, hanya untuk keperluan ritual aja gitu. Kalau bekasnya kadang-kadang dibuang gitu. Kalau saya mah gitu di sini itu juga yang memakai persyaratan selengkapnya, ada juga yang berhasil, ada juga yang enggak gitu. Jadi enggak tiap-tiap orang yang datang ke sini misalkan minta saya unjukin tempatnya, minta Bah, mohon maaf dipotong dulu, Bah. Iya. Berarti Abah selain dari orang sakti yang tinggal di hutan, Abah juga berarti sebetulnya puncennya, Bah. Orang spiritual. Orang spiritual juga Ya, berarti. boleh dikatakan itu kalau di daerah sini itu kuncen, iya. Soalnya tadi yang saya dengarkan Abah menyinggung ke tentang persyaratan-persyaratan mau ritual, kekayaan berarti ya. Iya. Wow. Tapi enaknya dilanjut di part keduanya aja itu, mah, Bah. Video selanjutnya. Mungkin video yang ini kita lebih membahas ke keseharian Abah. Jadi pengalaman Abah tinggal di sini. Iya. Itu yang katanya Abah sering didatangi sosok siluman ular yang ngasih uang 3 karung, itu sebetulnya hanya cerita, apakah betul itu, Bah? Ya, memang saya survei sampai ke tempatnya itu dengan sebetulnya gitu. Malah dikasihnya ada 6. Cuman berhubung itu yang diridoi sama Allah gitu, yang terjadi itu hanya 3 gitu yang bisa dipakai, bisa disimpan ke bank gitu. Ditawarinya Nah, itu 3 karung.
Cuman setelah didatangi ke kerajaan siluman ular tersebut, ada 6 karung uang. Iya, ditawarinya 6 gitu ya. Oh, tawarinnya 6. Yang bisa dicairkan sama beliau cuma 3 gitu. Oh, cuma 3 Yang karung. 3-nya berarti menghilang gitu. Entah kemana gitu, apa memang jatahnya cuma 3, apa memang itu yang 3-nya belum diantar gitu pada waktu itu, yang dilihat dan bisa diraba dengan mata kepala sendiri, dengan diraba dengan tangan saya sendiri, itu cuma 3. Nah, Bah, ini kan tadi di awal teman saya mengatakan kenapa awal mulanya Abah bisa diajak menikah sama siluman ular dan ditawari 6, pada awalnya 6 karung ya, cuman yang bisa diambil cuma 3. Itu seperti apa sih Bah ditawarinnya? Apakah ayo Bah menikah, nanti saya kasih uang atau gimana gitu? Emang iya, jadi minta dikawinin sama memang turunnya ada di sana gitu. Nanti perjanjian yang 6 itu dianterin ke rumahnya gitu. Nah, jadi biarpun tidak kelihatan yang nganterinya, tapi emang jelas itu yang 6 udah ada di rumah. Nah, cuman yang bisa dipakai itu sampai sekarang ini ya cuman menjalankan dia yang 3 karung, yang 3 karungnya entah kemana gitu. Tidak kelihatan ada yang ngambil, tidak kelihatan jatuh ataupun hilang gitu. Yang jelas hilang dari tempat, nggak bisa dipakai aja. Uang 3 karung kalau dinominalkan dihitung itu kira-kira berapa M itu, Bang? Kurang tahu ya, saya nggak bisa memprediksi uang, misalkan 1 karung ada berapa miliar atau ada berapa ratus juta gitu, saya nggak tahu imbangan uang segitu banyak, kira-kira nilainya rupiahnya berapa gitu. Nah, Tahu. kalau karungnya, Mbak, itu karung beras bulog atau karung apa? Karungnya bukan karung kecil itu, kalau dulu mah yang Kadut gitu ya? namanya ya karung kadut, karung goni apa tuh. Oh ya, goni bener. Nah, itu karung goni yang coklat kata gitu tuh. orang dulu mah. Jadi pelatnya merah gitu, pakai segel itu kayak kain, pelatnya merah itu isinya udah jelas merah semua gitu. Yang dia buka, yang dia pakai, yang saya suruh jajal ke warung, diterima atau enggak, suruh simpen ke bank, layak apa enggak di bank gitu, tapi ya alhamdulillah bisa gitu disimpan di bank. Berarti uang tersebut udah bisa dibelanjakan? Udah ya. Wow. Saya masih di sana juga langsung bisa gitu. Pertama-tama saya suruh beli rokok 1, beli roti 1 bungkus gitu. Terus sekomaunya beli apalah gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai rotinya bisa dimakan sama keluarganya. Terus rokoknya juga saya ngisep, malah lebihnya juga saya kantongin gitu, diisep sampai pulang ke rumah. Berarti sampai sekarang Abah menikah dengan siluman ular? Ya kalau sekarang ini itu udah Enggak gitu. agak lama gitu. Emang suka ada juga yang bertangan masih ke sini. Tapi mungkin udah hampir kurang 1 tahun. Belum saya lihat lagi, belum saya juga tidak mengantar yang seperti maunya seperti itu gitu. Tadinya mah saya mau berhenti gitu, dikarenakan ya orang-orang sebagai memaksa saya untuk mengantar ke sana, ya saya sudah merasa kewajiban saya gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah kalau ada yang mau itu yang tetap minta diantar ya saya antarkan gitu. Oh, berarti kalau si IP tersebut sudah 1 tahun nggak nyamperin Abah. Tapi kalau misalnya ada yang mau menikahi lagi, Abah bisa ngantar gitu. Iya. Oh. Kalau udah datang ke sana mah jadi mungkin saya lagi ritual itu makannya kadang-kadang kelihatan, yang datangnya mau
wanita, iya mau wanita ataupun laki-laki, saya suka melihat gitu. Cuma sama beliau nggak kelihat. Tapi kalau yang emang rezekinya itu secepat mungkin sebelum saya, dia dulu yang punya minat gitu, yang ngelihat seperti udah kelihatannya uang gitu, ada yang punyanya gitu, udah ditawarin gitu. Cuma udah ditawarin itu kalau memang badan kita bersih, yang masih baru-baru sekarang ini aja, belum juga seminggu itu dia punya susuk emas, katanya dipasang susuk emasnya, dikeluarin oleh Pak Ajengan juga, udah ketiga orang katanya belum bisa keluar, tapi udah diperlihatkan bahwa yang mau diberikan itu 2 karung untuk orang yang datang ke sana, asal susuknya itu dikeluarin dulu katanya gitu. Ya sekarang orangnya belum datang lagi ke saya, terus lagi berusaha untuk mengeluarkan susuknya dia gitu. Mungkin gini Bang, saya mohon maaf kalau misalkan saya mungkin luruskan kembali. Ya, Jadi si Ipri yang suka datang ke Abah ini udah 1 tahun nggak datang. Nah terus tiba-tiba ada orang yang ingin mengawininya gitu maksudnya. ya betul. Cuman uangnya udah dikasih lihat, cuman Iprinya nggak mau karena si orang tersebut pakai susuk gitu maksudnya. Iya, betul ya. Hmm. Oh iya, yang ngerti-ngerti. Mungkin teman-teman semua yang penasaran tempat Ipri tersebut, tempat di mana uang tersebut dilihatkan, nanti tunggu aja di part selanjutnya ya. Jadi jangan ke lain channel. Mungkin kalau sekarang ini ceritanya dulu. Kalau untuk lokasinya nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Keduanya. Jadi si Ipri tersebut menurut saya mungkin, jadi emang markasnya itu di sana. Kalau apa sih namanya, kerajaan atau apa? Sarang Iya, bukan? betul. Sarangnya. Kerajaan. Berarti sarangnya mah di sebelah sana ya, Bah? Iya, Nah, terus Ipri tersebut datang ke sini, nemuin Abah, Tadi kawin. minta dikawin. Nah, itu berarti pas Abah nemuin atau ngelihat uang yang 6 karung itu di sana berarti, Bah, bukan di sini. Apa dibawa ke sini uangnya? emang di sana, di tempat sana, iya. Oh, di kerajaannya. Iya, 6 karung. Yang di besi. Uangnya 50 ribuan atau 100 ribuan, Bah? uang 100 ribuan semua. 100 ribuan semua, Iya. ada 6 karung. Iya, 6 karung, karung goni. Gede itu karungnya kalau gini biasanya. Gini gede. gede, tingginya aja 70 cm ada gitu. Tapi itu nggak minta tumbal, Bah. Ya nggak tahu ya, itu urusan yang Nanti kan nikah gitu. punya kemauan gitu, bukan urusan saya, itu di dalamnya nggak tahu gitu. Kurang ngerti karena saya belum pernah menanyakan gitu. Ada juga yang minta tumbal itu yang pernah diberikan kujang pusaka, yaitu Pak Kiai dari Garut. Itu mintanya 1 bulan 1 jiwa gitu, cuman beliau nggak sanggup, ya pada akhirnya dikembalikan lagi ke tempat gitu. Itu juga nggak dijalani. Yang berarti kalau bisa saya baca sih mungkin seperti ini ya. Jadi si Ipri tersebut sengaja nemuin Abah karena Abah mungkin nggak mau ngawini, mungkin dia minta gantinya yang lain, mungkin seperti itu ya. Jadi Ya ada kemungkinan seperti itu juga bisa dikatakan begitu ya. Itu uang yang 3 karungnya, berarti Abah kembalikan lagi ke tempatnya. Saya kembalikan sih enggak, itu mah cuman mungkin dia yang ngambil aja, yang nganterin ke sana mungkin dia yang ngambil juga gitu, yang makhluk-makhluk yang enggak kelihatan dengan kasat mata gitu. Oh, berarti diambil sama anak buahnya mungkin ya, Bang? Iya, Cuman ada beberapa mungkin lembar yang udah kepake buat beli roti sama rokok tadi berarti. iya betul. Iya. Ya untung aja Abahnya nggak mau gitu pas diajak nikah sama siluman ular tersebut. Kalau mau mungkin ya memang kalau untuk kekayaan pasti kaya raya, tapi kan pasti ada Betul, udah pasti ya. apa namanya, tumbalnya ya, nggak sembarangan Tumbangnya juga. gitu. 1 bulan 1 jiwa katanya. 1 bulan 1 jiwa. Kalau setahun bisa habis 1 kampung. Wow. Bahaya tuh.
Nah, yang masalah yang namanya tumbal itu nggak sembarangan. Waduh, saya ngambil kata abahnya itu, saya cocok dengan itu, jadikan tumbal, nggak sembarangan seperti itu. Pasti anak cucu ya, Bah ya pastinya, Bah. Ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, itu yang waktu ular ngedatangin abah itu sosoknya tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik. Emang iya. Pas di mana itu, Bah? Pas di depan pintu ini atau di mana? Ya, di depan pintu ini ya ada juga di tempat sana gitu. Jadi dia merupakan wanita cantik muda, rambutnya panjang gitu. Terus lihat matanya ya belum, kalau di kampung saya belum ada tandingnya kayak Wah. gitu. Cantik banget berarti. Iya. Wow, seksi nggak, Bah? Oh, bukan seksi lagi. Wow. Masya Allah. Mantap. Apa yang mantap banget? Itu katanya seksi. Wah, mungkin cerita lebih jelasnya lagi, dan mungkin lokasi yang dimaksud oleh Abah Aja ini tadi yang disebut dengan sarang siluman ipri ya, Iya. siluman ular berarti. Iya. Mungkin dilanjut di part keduanya. Dikarenakan ini durasi udah sangat panjang. Kalau kita menuju ke sana itu kurang lebihnya perjalanan ada berapa Menit. kilometer, ada berapa jam, Bah? Ya, mungkin kalau di sini, dari sini paling 500 meteran lah Dari sini. atau 400 ya. Nah, itu di sana lokasinya berarti kayak sebuah keraton atau apa di sananya, Bah? Lokasinya sepertinya di situ ada pemakaman, Hmm. terus ada di pinggir hutan sebelah timur. Jadi masuk dulu ke tengah hutan, ke bawah bambu gitu. Terus jalannya licin, becek, dikarenakan musim hujan gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen ke sana di part keduanya, Abah mau gitu kalau nganterin kita? Oh, boleh-boleh saja Oh, sih. siap, siap. Kalau mau yang diantarnya ya, kalau bagi saya mah siap aja. Ya mungkin nanti kita lanjut di part keduanya. Untuk Ya. part yang pertamanya ya banyak-banyak terima kasih juga sama Abah karena sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi kepada kita dan mungkin pemirsa yang lagi menonton tentunya video saya dan teman-teman. Iya. Mungkin boleh diambil sisi baiknya saja, jangan diambil sisi buruknya. Maksud dan tujuan kami di sini bukan untuk mengajak teman-teman untuk terjun ke dunia hitam ataupun ikut ritual apapun. Di sini kami hanya meluruskan dan Review saja mereview saja. buat hiburan. Buat hiburan, review orang-orang yang sangat begitu unik tinggal di tengah hutan yang mempunyai pengalaman-pengalaman, Mistis. tentunya pengalaman yang sangat di luar nurul ya. Ya, nurul. Seperti ini dikasih uang 6 karung tadi, bukan 3 karung. Masya Allah. Abah terima kasih banyak. Mohon maaf kami sudah mengganggu waktu Abah. Mungkin Abah mau ngambil rumput atau Abah mau istirahat. Kami beribu-ribu minta maaf karena sudah mengganggu Abah ya, Bah ya. Sama-sama, sangat-sangat berterima kasih ya atas kedatangannya gitu. Tapi mohon maaf tidak bisa menghormati dan tidak bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang selain dari itu. Mohon Siap maaf. siap, Bah. Bila mana kurang memperkenankan bapak-bapak ini. Siap siap siap. Ya, Bah. Kami pamit undur diri, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung ada itu. Bukan.